Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Kembali lagi dengan channel kesayangan kita, Lito Muhammad. Kali ini kita akan memberikan beberapa tips dan trik cara melakukan penjarangan dan memperpanjang malai pada anggur Jupiter dan Nizina. Nah, ayo langsung aja kita ikuti. Nah, seperti ini anggur Jupiter. Kebetulan ini kita ceritakan dulu usia pohon sebesar ini, usianya 6 bulan ya. Ini hanya sekitar 123 cm panjang sekunder. Kemarin sudah saya hitung ya, ini panjangnya sekitar 120-130 lah cm panjang sekunder. Nah, dari sini kita potong, kemudian kita bentuk tersier single cordon, kita bentuk tersier model tulang ikan. Nah, setelah batang-batang tersier anggur Jupiter ini sebesar pensil, kira-kira kurang lebih sebesar pensil, kita potong di 4-6 mata tunas. Seperti ini. Ini seperti ini contoh, ini 1 2 3 4 mata tunas. Kemudian kita potong di sini, dia keluar tunas baru membawa bunga. Begitu juga tunas-tunas yang lain, ada juga yang seperti ini. Ini cuma 1 2 3 4 mata tunas, bawa beberapa dompa Jupiter nih ya. Ini dengan panjang sekunder kurang lebih 120-130 cm ini alhamdulillah membawa bunga 40 dompol lebih, membawa buah. Sekarang sudah jadi buah ya. Nah, ini sudah mulai kita jarangi, sudah sekitar 5 hari ini penjarangan. Ini sudah terlihat rapat lagi. Nah, yang rapat seperti ini, yang buah-buah ke dalam kita jarangi agar berinya besar ya, tujuannya itu, dan nanti setelah dia berbuah maksimal tidak mudah pecah atau crack. Nah, yuk untuk contoh penjarangan sini aja. Ini sengaja saya sisakan untuk contoh penjarangan. Nah, begini buah-buah yang ke dalam begini kita buang, yang berdempetan kita buang. Lakukan penjarangan 2-3 kali lah. Nah, begitu terus begitu sehingga dia jarang. Nanti buahnya cepat sekali besar kalau dijarangi. Nggak usah ragu untuk melakukan penjarangan. Nanti sekitar seminggu sampai setengah bulan dia akan besar lagi, akan rapat lagi, jarangi lagi. Begitu, seterusnya begitu. Seperti ini sudah dilakukan penjarangan. Ini terlihat sekali seperti saya lakukan penjarangan. Tadinya ini rapat buahnya. Nah, seperti ini kita lakukan terus, kurangi agar dia jarang. Nggak usah khawatir, malah nanti kita tujuannya buahnya besar, kita malah puas. Daripada kita sayang ujungnya buahnya kecil, hasil nggak maksimal, kita sendiri nggak puas. Nah, untuk memperpanjang malai juga seperti ini saya contohkan. Ketika si tersier sudah tumbuh tunas dan membawa bunga, nah
Sisakan satu daun di atas bunga, di atas malai bunga atau buah ini. Kita potes sambil menunggu tunas baru. Nanti nutrisi lari ke malai atau tandan buah, lumayan untuk bisa memperpanjang buah malainya kalau nggak mau pakai GA3. Begitu. Nah, kemudian yuk kita contohin juga. Ini kalau yang ini nizina ya. Ini nizina. Untuk nizina juga sama, untuk memperpanjang malai ketika tersier membawa bunga. Nah, nanti setelah di depannya ini bisa kita potes. Ini seperti ini, dulu masih kecil ini ya. Langsung kita potes. Nah, dengan kita stop nutrisi di sini, kita potes, otomatis nutrisi akan lari ke malai atau tandan buah dan membuat si malai jadi panjang. Ini tanpa GA3 ya. Nah, ini contoh yang sudah saya lakukan penjarangan dan ini belum. Nah, begini kita contohin caranya. Kita buang buah-buah yang masuk ke dalam, yang berdempetan, berdesakan. Gak usah sayang, buang aja pelan-pelan tapi ya, nanti tandan malai patah malah gagal. Gunakan juga gunting, ada gunting penjarang buah, atau kalau tidak mau sedikit kreatif pakai gunting biasa seperti ini, tapi kita kecilkan ujungnya. Nah, murah meriah kan? Seperti ini, terus kita jarangi. Buah-buah deadberry, buah-buah kecil juga kita buang ya, karena ini besar juga enggak makan nutrisi ya. Deadberry seperti ini, saya contohkan deadberry ini dibuang. Nah, dibuang begitu seterusnya. Nanti seminggu 2 minggu ini kan cepat sekali membesar kalau kita lakukan penjarangan. Nah, nggak usah khawatir, nggak usah sayang, nanti buahnya akan maksimal besar. Ini juga untuk nizina saya tidak melakukan GA3, selupan GA3, karena respon si anggur nizina ke GA3 ini menurut saya kurang baik. Saya belum ketemu takaran yang pas untuk GA3 nya, jadi saya cari aman, nggak pakai GA3. Kenapa saya bisa katakan kurang baik? Karena buah sebelumnya dia respon GA3 nya ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang kecil buahnya, dan ada bunga yang gagal. Jadi saya putuskan yang ini tidak pakai GA3. Nggak usah khawatir kalau untuk jenis nizina, walaupun tidak pakai GA3 dia buahnya besar, rasanya mantap, tahan crack juga. Nih, udah terlihat kan, jarang. Nah, terus lakukan begitu, nanti dikontrol terus.
Nah begitu, sudah terlihat jarang. Nah kalau yang ada seperti ini dimakan pemirsa. Enaknya punya anggur sendiri di halaman rumah, jadi bisa icip-icip buah surga sendiri di halaman rumah. Nah ini si kameramen pasti pengen banget. Ini respon GA3 saya tunjukkan, agak lonjong deh ya, tuh dia agak lonjong. Ini udah habis dicip-icip pemirsa. Nah ada juga yang responnya begini, dia panjang kayak buah si Veles, cuman ini kecil-kecil. Veles agak besar lah. Enak. Nah ini contoh yang sudah dijarangi, sudah kita lakukan penjarangan. Panjang Malai panjang, lumayan tuh, 20 cm ada ini, 30 lah mungkin. Yuk kita terus ke sana. Itu tadi tips and triknya cara melakukan memperpanjang Malai dan penjarangan pada anggur Jupiter dan Nizina. Kita lihat juga, nah seperti ini juga sudah saya jarangi, sudah lakukan penjarangan. Ini pun, ini belum. Nah buah-buah dead berry begini kita buang aja. Berry-berry kecil ini akan makan nutrisi tapi dia tidak membesar, buang aja. Kalau ada buah-buah yang ke dalam, potensi nanti dia terjepit, buang aja, daripada nanti crack kemudian menimbulkan jamur, malah buah yang ada rusak, sayang. Tuh. Ini juga kita contohin, sudah kita jarangi. Nanti dia membesar. Yuk kita geser ke sini. Nah ini si Nizina, sisa-sisa pemirsa sudah habislah dicicip pelanggan. Buahnya besar, dengan jempol saya compare-nya besar buah Nizina. Tuh ya, nih dia kalau sudah merah gelap, matangnya merah gelap begini, ini sudah manis pemirsa. Makanya tanam anggur buat pemirsa semua ya, semangat nanam anggur. Bisa begini di halaman rumah sendiri, ini sangat-sangat menyenangkan. Dia berbiji, contoh belepotan. Contoh indikasi buah anggur sudah tua, bijinya sudah agak kecoklatan. Ini ada 3 biji. Itu beda dengan yang di GA3 tadi, dia seedless tapi buahnya kurang maksimal. Maka saya putuskan untuk tidak di GA aja untuk jenis Nizina. Cakep ya, panjang Malai segini. Ini pun buah Nizina. Nah seperti ini sudah juga saya lakukan penjarangan. Ini wow, ini cepat sekali dia besar kalau kita lakukan penjarangan. Ini jenis Nizina ini malainya memang sudah panjang. Kembali lagi ke sini, enak pemirsa. Jadi saya nyicip lagi. Walaupun ini kebun saya sendiri, tapi karena ini memang mantap.
berbiji. Juicy dia juicy, nggak garing. Dia juicy, kulit tebal. Kulitnya tebal, beda dengan jenis trans gitu, agak tipis kulitnya. Mantap. Oh ya, untuk yang membutuhkan bibitnya, kita juga ready. Di sini ada bibit semua. Ada jenis Mondrop. Di sini ada Nizina. Nggak usah khawatir, kita amanah. Kita juga garansi jika bibit mati dalam perjalanan kita ganti. Bibit mati setelah diterima selama 2 minggu pun kita ganti. Ini akademik. Di sini ada Jubil. Nah, untuk Jubil ini nanti kita lihatkan. Saya sudah ada buahnya, walaupun sedikit buah pertama, tapi cakep banget. Ini Nizina, Ninel. Ini ada juga Jupiter, kemudian Harold. Ini ada juga Fursen. Di sini ada juga Transfigurasi. Kemudian Viking. Ini Trans. Nah, di sini bibit yang kita kirim rata-rata sudah besar ya. Misalnya sudah kuat lah, sudah tua. Seperti ini. Kuat. Nah, bibit-bibit seperti ini belum kita kirim kalau untuk keluar kota, karena ini bibit muda. Kecuali masih dalam satu kota, bisa kita lepas. Di sini ada Jubil, Rea, Dixon, Ghostby, Akademik, macam-macam di sini. Ada Rumba juga. Oh ya, tadi saya akan memperlihatkan jenis Jubil kata saya. Yuk kita ikuti. Lihat lah. Tuh, ini ada buah Nizina, belum dilakukan penjarangan ini. Ini si Jupiter. Nah, ini dia, kita lihat si Jubil. Wow, glowing pemirsa, kayak wajah cewek zaman now. Wah, dia berbeda dengan Tran ya. Kalau Tran di sini agak, walaupun sama-sama opal, dia ada berisi di tengah. Kalau ini lonjong, kalau kata saya lonjong. Ini sistemnya potes pucuk. Nih, dipotes di sini, bawa bunga susulan di sini. Kalau untuk Jubil, jangan dipangkas, potes saja. Kalau dipangkas dia nggak bawa bunga. Ini ya, ini contoh tersier kecil. Saya potes di sini, dia bawa bunga ini, buah ini dulu. Nah, si glowing, nah, apa kita namain aja si glowing in the dark. Nah, kita potes lagi di sini, sisakan 1 daun di atas bunga. Ini potesannya, mungkin bisa dilihat nih, kelihatan ya. Bawa lagi bunga, kita potes di sini. Ini bekas potesannya. Ini bawa lagi bunga. Nah, kita contohkan juga yang kita pangkas. Kita pangkas si Jubil dengan tersiernya yang hampir sebesar kelingking saya, hampir. Nih, ini nggak ada yang bawa bunga. Nih, kosong semua. Bahkan saya pangkas lagi. Ini kosong
kosong. Ini juga bawa bunga PHP tuh si Jubil, padahal tersier sebesar pensil. Kenapa dia nggak bawa bunga? Karena dia nggak mau dipangkas, maunya dipotes. Nah, dari sini kita kan sama-sama belajar dari pengalaman. Jadi lama-lama kita tahu sendirilah. Ikuti terus juga channel Lito Muhammad. Nanti kita sama-sama sharing, kita berbagi tips dan trik. Oh ya, untuk Nizina juga dia kalau mau pangkas dia medium seperti ini. Saya contohkan 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita pangkas di boot kelima untuk Nizina. Nah, dia tumbuh tunas. Ini bekas pangkasan ya. Ada nggak? Kelihatan nggak nih bekas pangkasan? Nah, dia bawa tunas baru, keluar bawa bunga ini. Nih, bawa 2 malai. 1, 2. Nah, untuk memperpanjang malai saya ulangi lagi. Kita stop sisakan 1 daun di sini di depan bunga terakhir. Kita stop di sini dengan tujuan menyetop nutrisi agar nutrisi lari ke malai seperti ini panjang. Lalu seterusnya nanti kalau mau dibuahkan bertingkat pun bisa. Nanti setelah ini sebesar kelereng kita pangkas lagi di depannya, bisa buah lagi untuk Nizina. Nizina nggak perlu berhenti berbuah untuk di sini, selalu ada. Coba aja lihat. Ini tadi yang udah kita icip-icip, ada yang matang ya. Di sana ada. Kemudian ini Perasen. Ini sebenarnya saya nggak berharap jadi buah, ternyata jadi dan sempurna. PHP pun jadi kalau Nizina. Ini ya. Ini ada yang Perasen. Dia ada selaput lilin. Ada yang kecil seperti ini. Ada yang kecil lagi. Terus bisa pembuahan bertingkat. Untuk Nizina saya buahkan bertingkat. Karena kebetulan saya seller bibit dan rata-rata pelanggan itu ingin bukti, ingin mencicipi, jadi saya buahkan bertingkat untuk jenis Nizina. Minimal pelanggan tahulah kalau jenis anggur impor itu bisa berbuah, rasanya manis, warnanya menarik, buahnya juga lebat seperti ini. Akan lebat sekali. Tuh. Saya kira itu dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel Lito Muhammad ini bisa terus berkembang. Hidupkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tips dan trik lainnya dari Lito Muhammad. Untuk yang butuh bibitnya juga bisa hubungi kita. Nanti kita cantumkan nomor di bawah pojok kanan layar. Saya kira itu. Salam pengangguran. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.